sekujur badannya itu penuh dengan melonting-melonting tuh yang gede-gede banget. Terus dia bilang tuh gatal-gatal sampai digaruk sama dia. Dan pas digaruk itu katanya tuh kulitnya tuh ngelepek semuanya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya Della Lestari, dan bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini mau cerita tentang pengalaman atau kisah horor dari narasumber. Dan menurut gue cerita ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Mbak Nini ini terkenal banget nih, orangnya ceplas-ceplos. Tapi ceplas-ceplosnya dia ini, orang tuh nggak ada yang marah atau nggak ada yang sakit hati. Karena emang udah tahu wataknya Mbak Nini tuh kayak gini. Tangganya Mbak Nini ini punya anak dua. Sebut saja namanya Pak Budi sama Bu Desti. Pada saat itu tengah malam, si Mbak Nuni ini dengar ada suara ledakan petasan yang emang gede gitu. Tapi selidik demi selidik, nggak ada tuh yang namanya bekas Tuhan atau apa. Tapi tuh suaranya tuh deket banget gitu. Sampai tetangganya pun itu keluar, orang-orang sekitar rumahnya Mbak Nuni itu keluar guys. Ternyata tuh nggak ada sama sekali benda yang jatuh gitu. Tapi tuh suaranya benar-benar kedengeran banget gitu. Nah, Bandung itu baru tahu dan baru ingat kalau hari itu malam satu suro, guys. Pas hari ketiganya itu ya, hari setelah kejadian suara dentuman itu, tiba-tiba tetangganya Mbak Nuni sebelah rumah itu sakit, guys. Tak kenapa tiba-tiba langsung muntah cairan merah. Pikir Mbak Nuni pada saat itu, oh mungkin lambungnya kronis atau mahnya kronis, dibawalah ke rumah sakit. Tapi pas di rumah sakit itu, tim medis atau dokter itu malah bilang kalau tetangganya ini nggak ada penyakit apa-apa, alias sehat walafiat guys. Jadi kan kayak, loh kok bisa? Padahal udah jelas-jelas dia tuh muntah cairan merah. Kenapa bisa dibilang dia tuh sehat-sehat aja? Tapi emang ya guys, pada saat di rumah sakit dia tuh emang bener-bener kelihatannya tuh sehat gitu, nggak lagi dalam keadaan sakit gitu kan. Karena emang nggak ada penyakitnya, disuruhlah pulang. Sampai di rumah, parah lagi guys. Bahkan sekujur tubuhnya itu tiba-tiba kayak melendung-melendung, melentung-melentung gitu loh guys. Kayak ada cairan yang isinya tuh kayak air gitu, tapi tuh penuh gitu loh sebadan. Lah, si Manuni sama suaminya ini bingung gitu loh, ini kenapa dia gitu kan. Itu tuh singkat banget gitu loh guys, singkat banget dari kejadian malam satu suro itu kan tiba-tiba pecah gitu. Dan itu ya guys, tetangganya yang lain juga, bahkan Mbak Nuni ini ngeliat, emang bener-bener nyaksiin kalau tetangganya ini tuh bener-bener kayak orang yang disiksa guys. Sekujur badannya itu penuh dengan melonting-melonting tuh yang gede-gede banget. Terus dia bilang tuh gatal-gatal sampai digaruk sama dia. Dan pas digaruk itu katanya tuh kulitnya tuh ngelepek semuanya gitu kan. Sampai mukanya tuh bengap semuanya. Dan akhirnya kan bingung ya, tadi ke rumah sakit nggak ada penyakit, tapi tiba-tiba pas di rumah kok keadaannya kayak semakin mengkhawatirkan gitu. Akhirnya sama keluarganya, sama suaminya ini dibawalah ke rumah sakit si Bu Sri ini. Nah, pas dibawa ke rumah sakit, entah kenapa tiba-tiba anak dari Bu Sri ini yang nomor dua, anak yang kecil ini, itu teriak-teriak nggak jelas. Sampai mulutnya ini ngeluarin cairan merah juga. Bahkan Mbak Numi jadi kayak bingung ya guys. Ini ada apa sih sebenarnya gitu. Mungkin waktu pada saat itu pikiran Mbak Nuni itu ya, ini anaknya salah makan atau salah minum. Kayak model keracunan atau gimana gitu kan. Ya udah ditenangin tuh sama si Mbak Nuni ini. Tapi anaknya tuh makinan kayak terus meronta-ronta gitu. Sampai anaknya ini katanya ngejenggut rambutnya sendiri. Sampai rambutnya tuh rontok guys. Ditelepon lah ceritanya nih si Pak Budi ini sama Mbak Nuni. Pak, ini anak bapak, diceritain lah. Dia tuh nangis, terus dari mulutnya ngeluarin cairan merah sampai dia tuh
jambak-jambakin rambutnya sampai tuh rambutnya tuh rontok Pak gitu. Nah tapi Pak Budi ini bukannya ngebales menanyakan tentang keadaan anaknya, tapi Pak Budi ini malah menangis guys. Yang bikin Mbak Nuni ini jadi bingung. Loh Pak kenapa nangis? Kata Mbak Nuni. Ternyata istri dari Pak Budi alias Bu Sri ini meninggal dunia guys dalam keadaan badan penuh dengan cairan merah serta luka di sekujur badan dari muka sampai ke kaki. Mendengar telepon kayak gitu Mbak Nuni tuh katanya tuh kayak kesambar petir barusan nganterin Bu Sri ke rumah sakit, tiba-tiba di telepon Bu Srinya udah nggak ada. Dan ini pulang sampai rumah ngelihat kejadian anaknya Bu Sri atau anaknya Pak Budi tuh kayak gini gitu. Mbak Nuni jadi bingung ya. Akhirnya sama warga dibawalah nih anaknya si Bu Sri ini ke rumah sakit untuk menyusul Pak Budi ini kan. Nah, sesampainya di rumah sakit, ternyata anak ini tidak kuat guys, alias anak ini meninggal dunia dalam perjalanan. Sampai pada akhirnya si Pak Budi ini kayak ngambil kesimpulan, kayaknya ada yang aneh gitu sama kejadian di keluarga gua, kata Pak Budi gitu kan. Karena benar-benar lewat dari 3 hari kejadian itu, istri sama anaknya Pak Budi ini sampai meninggal, dan meninggal pun kayak nggak wajar gitu. Ya udahlah nih ya, karena waktunya sudah malam, akhirnya istrinya sama anak Pak Budi ini dimandikan, terus dikain kafani sampai dibawa pulang ke rumah. Karena kan itu meninggalnya kan malam, jadi jenazahnya itu tidak langsung dimakamin guys, alias diindepin selama 1 malam di rumah. Karena udah malam, akhirnya kan orang-orang kan yasin seadanya nih yang datang, karena nggak banyak juga dari tetangganya yang emang ikut datang terus kayak ngeyasinin, mungkin karena keadaannya memang sudah malam banget. Mbak Nuni sama suaminya ini kan setelah yasinan pulang ke rumah nih sekitar jam 1 jam 2 lah. Nah Mbak Nuni ini bersih-bersih. Nih pas jam 3 malam Mbak Nuni tuh dengar suara rintihan atau tangisan. Suaranya ini kayak suara tetangganya Mbak Nuni, si Bu Sri ini. Karena kan pada saat itu jenazahnya atau mayatnya belum dikubur, si Mbak Nuni kan jadi kayak rada-rada takut ya, kayak bener-bener rada-rada creepy karena kan tetangga samping rumahnya banget gitu ya guys. Si Mbak Nuni lari-lari nih ke kamar, nih ceritalah sama suaminya. Terus suaminya ini ngomong kayak, "Shh, udah gak usah kayak gitu. Mayatnya aja belum dikubur, gak usah ngomongin macam-macam." Tapi ini bener-bener Mbak Nuni itu bener-bener dengan suara rintihan dan tangisan, udahlah nggak diambil pusing kan sama Mbak Nuni, akhirnya tidurlah. Esokan paginya, akhirnya kan jenazah ibu dan anak ini dimakamin. Udah selesai dimakamin, malamnya kan pengajian lagi nih katanya. Nah, malam hari pertama itu nggak ada kejadian apa-apa, semuanya lancar-lancar aja, kayak nggak ada masalah. Nah, pas hari malam ketiga, nah itu baru ada masalah guys, yang dimana pas orang-orang lagi ngaji itu, jadi kan rumahnya kan depannya kan kayak pohon pisang gitu kan. Nah, pas di samping pohon pisang itu ada sebagian yang ngaji di rumahnya Pak Budi ini ngelihat sosok Busri berdiri di samping pohon pisang sama anaknya berdua sambil nunjuk ke arah rumahnya. Dan itu bener-bener bikin yang ngaji itu jadi ketakutan guys. Bener-bener kayak ketakutan. Jadi yang ngaji ini nggak bilang kalau dia tuh ngelihat sosok itu, tapi yang ngaji ini langsung tiba-tiba nutup yasinnya terus langsung pergi gitu, langsung kabur. Nah yang sebelahnya pun sama seperti itu. Dimana sebelum kejadian itu, yang ngaji itu pertama mencium dulu aroma tidak sedap alias aroma busuk guys. Nah pas pada saat ditengok, tiba-tiba ada sosok Busri beserta anaknya berdiri di samping pohon pisang. Dan dalam keadaan yang emang mukanya tuh penuh dengan luka, bengep-bengep sana itu guys, Pak Budi langsung berdiri dari tempat duduknya terus langsung bilang, kamu siapa?
Dan bener aja guys, ternyata bukan cuma satu dua orang yang ngelihat sosok dari almarhum Bu Sri ini berdiri sama anaknya di samping pohon pisang. Ternyata tuh semua yang ngaji tuh ngeliat guys. Sampai dibilang sama Pak Budi, kamu itu siapa? Terus dia tuh bilang, katanya kalau dia meninggal gak wajar, dia itu meninggal karena kiriman santet yang salah alamat, dia bilang. Kayak langsung bingung gak sih gitu. Pas Pak Budi ngomong kayak gitu, terus Pak Budi bilang gini, kayak orang yang udah meninggal itu dalam keadaan emang udah ajalnya, kata Pak Budi. Nggak perlu menyalahkan keadaan, nggak perlu menyalahkan situasi, dia bilang. Yang udah ya udah, saya sudah ikhlas kamu pergi dengan anak saya, semoga kamu tenang di surganya. Tapi setelah Pak Budi ngomong kayak gitu, dia tuh cuma nangis aja, nangis aja, nangis aja. Sampai adalah sekitar 15 menit baru sosok itu hilang. Dan setelah diselidiki emang bener guys, ternyata tuh ya guys, di daerah kampung sebelah, rumahnya Mbak Nuni itu emang ada orang yang bisa kayak ngilmu gitu. Dan katanya orangnya ini udah meninggal. Jadi ilmunya ini itu nyari makan sendiri. Emang ada ya ilmu bisa nyari makan sendiri. Mungkin kayak santetnya ini nggak ada yang ngurusin. Jadi tuh dia nyari makan sendiri. Nah pas banget setelah malam satu suro itu kejadiannya, pas dentuman itu bunyi, ternyata kan setelah 3 hari Bu Sri sama anaknya ini langsung kena secara cepat dan singkat. Dan kata Mbak Nuni itu jadi pengalaman yang emang bener-bener nggak pernah dibayangin sebelumnya sama dia punya tetangga yang emang meninggal itu kena santet atau kena teluh yang emang salah kirim atau salah alamat di malam satu suro. Serem banget ya guys ceritanya. Aduh, udah deh ya guys ya. Nggak usah deh ya guys yang namanya punya ilmu santet, ilmu clue dan lain sebagainya. Aduh, mati susah guys ya kan. Apalagi kalau emang udah mati, kuburan mahal, tanah kuburan. Beuh, lebih-lebih dari kontrakan deh mahalnya. Oke guys, gua rasa cukup dulu sampai di sini cerita gua kali ini dan gua bakal datang lagi dengan cerita-cerita yang emang lebih menyeramkan lagi. Dan buat kalian nih guys yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget datang dan langsung DM ke Instagram ke Maya Marisa itu aja udah, atau kirim WhatsApp kalian ke nomor yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.